Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya sangat senang sekali kepada teman-teman semua yang sedang menonton video ini dan selalu bersemangat untuk menuntut ilmu. Kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu betapa pentingnya peran penilaian audit eksternal pada perusahaan. Kenapa ini penting untuk kita bahas? Karena dengan adanya penilaian audit eksternal, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan luar agar dapat merespons secara tepat dan merumuskan strategi yang efektif. Sehingga mendukung keberlanjutan perusahaan dan daya saing bisnis di pasar. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang yang diketuai dengan saya yaitu Muhammad Zidan Hanif dan teman-teman saya yaitu Halo, perkenalkan, nama saya Mulyamat Prayoga. Halo, saya Mutiara Abadi. Halo, saya Nabila Dwi Ambarwati. Nama saya Nirmala Sukma. Halo, nama saya Nova Nurfitria Ardita. Selama beberapa menit ke depan, kelompok kami akan membahas tentang bagaimana penilaian audit eksternal ini dijalankan. Kita lanjut ke materi, yaitu penilaian audit eksternal. Audit eksternal berfokus pada upaya mengidentifikasi suatu kejadian yang berada di luar kendali suatu perusahaan. Audit eksternal mengungkapkan peluang-peluang dan ancaman-ancaman besar yang dihadapi suatu perusahaan, sehingga manajer merumuskan strategi guna mengambil keuntungan dari berbagai peluang tersebut dan menghindarkan atau meminimalisir dampak dari ancaman yang munculnya, yaitu adanya hakikat audit eksternal. Tujuan audit eksternal ini yaitu untuk mengembangkan daftar peluang yang terbatas yang dapat menguntungkan perusahaan atau ancaman yang harus dihindari. Kekuatan eksternal ini dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama adanya kekuatan ekonomi, yang kedua adanya kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan alam, yang ketiga adanya kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum, yang keempat adanya kekuatan teknologi, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu adanya kekuatan kompetitif. Selanjutnya ada proses audit eksternal. Langkah pertama dalam proses ini adalah mengumpulkan informasi eksternal yang relevan. Informasi ini mencakup berbagai aspek seperti kondisi ekonomi, sosial, politik, pemerintah, hukum, dan tren teknologi. Dengan informasi yang lengkap, perusahaan dapat mengenali faktor-faktor luar yang dapat memberikan dampak baik, positif, maupun negatif terhadap operasionalnya. Setelah informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada di lingkungan eksternal. Proses ini bertujuan untuk menyaring mana saja yang merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan dan mana yang merupakan ancaman yang perlu diwaspadai. Kemudian dilakukan analisis terhadap dampak faktor eksternal tersebut. Untuk membantu analisis, biasanya digunakan alat bantu seperti pestel dan SWOT. Analisis ini membantu perusahaan mengetahui seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor eksternal terhadap kinerja dan strategi mereka. Dengan hasil analisis ini, perusahaan bisa merancang strategi yang lebih tepat. Tahap terakhir dari proses audit eksternal adalah menyusun strategi. Strategi yang dirancang bisa bersifat ofensif jika perusahaan berada dalam posisi yang kuat dan ingin memanfaatkan peluang yang ada, atau defensif jika perusahaan perlu melindungi diri dari ancaman yang mungkin muncul. Semua strategi disusun berdasarkan analisis yang telah diakui sebelumnya, sehingga lebih tepat dan realistis untuk diterapkan. Tahapan proses tersebut menurut Freund ada beberapa elemen utama dalam audit eksternal yang harus dipenuhi. Pertama, elemen eksternal harus penting untuk pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Kedua, elemen tersebut harus bisa diukur agar perusahaan dapat menilai tingkat pengaruhnya secara objektif. Ketiga, elemen tersebut sebaiknya berlaku bagi seluruh perusahaan yang bersaing di industri yang sama, bukan hanya satu perusahaan saja. Dan terakhir, elemen eksternal harus bersifat hierarkis, artinya ada beberapa faktor yang tingkat keterkaitannya dengan perusahaan lebih besar dibandingkan yang lain. Dengan organisasi industrial dalam pendekatan organisasi industri IO untuk keunggulan kompetitif, faktor eksternal dan industri lebih penting daripada faktor internal perusahaan. Dengan ini, mendukung perspektif ini seperti Michael Porter berargumen bahwa kinerja organisasi terutama dipengaruhi oleh kekuatan dan karakteristik industri tempat perusahaan beroperasi industri. Penelitian IO memberikan kontribusi yang penting bagi kita pemahaman tentang cara mendapatkan keunggulan kompetitif. Kekuatan ekonomi merujuk pada faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi kinerja dan keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, dan kondisi pasar tenaga kerja. Salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia sendiri yaitu selama beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5% sampai 6%
per tahun, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar Amerika dapat mempengaruhi biaya impor dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan pada analisis proses audit eksternal ini, yang dimana kekuatan ini dapat memainkan peran penting dalam menilai peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi suatu organisasi. Pada kekuatan sosial ini, yang dimana menjelaskan perubahan dalam nilai sikap dan perilaku masyarakat ini dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dan mempengaruhi kinerja organisasi dalam beroperasi tersebut. Baik, pada aspek budaya ini, yang dimana menjelaskan bahwa budaya organisasi dan budaya masyarakat secara keseluruhan mempengaruhi praktik bisnis dan pengendalian internasional. Selanjutnya, aspek demografis, yang dimana menjelaskan bahwa aspek tentang tingkat pendidikan usia dan kepadatan penduduk dapat mempengaruhi permintaan pasar dan strategi bisnis. Yang terakhir, aspek lingkungan memberikan regulasi pada lingkungan organisasi, seperti kebijakan pengendalian polusi dapat mempengaruhi operasional perusahaan seperti perubahan iklim, dan berkelanjutan menjadi aspek penting dalam audit eksternal, terutama bagi perusahaan yang bergantung pada sumber daya alam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aspek kekuatan politik, pemerintah, dan hukum dalam proses audit eksternal ini. Baik, pada kekuatan politik ini mempengaruhi pembentukan kebijakan dan regulasi dalam yang menjadi dasar dalam proses audit eksternal ini. Lalu pemerintah juga bertanggung jawab dong untuk mengawasi dan mengatur pelaksanaan audit ini, dan juga memastikan pelaksanaan audit ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dan juga hasil audit ini akan digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dan terakhir, hukum. Hukum juga mengatur kewajiban auditor dan tanggung jawab pemerintah agar memberikan konsekuensi kepada pelanggan terhadap prosedur audit. Hukum juga menjamin hak audit dalam menjalankan tugas mereka dan juga melindungi mereka agar tidak melakukan sewenang-wenangnya. Oke, baik. Pada pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Kanabila. Silakan Kanabila untuk membaca materi. Kenalkan, nama saya Nabila Diogarwati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kekuatan kompetitif. Perusahaan yang paling kompetitif memiliki 7 ciri berikut. Pertama, pangsa pasar yang signifikan. Kedua, memahami dan mengingat dengan tepat apa bisnis Anda. Yang ketiga, perbaiki, jadikan itu lebih baik apakah rusak atau tidak. Keempat, berinovasi atau menguap. Kelima, akuisisi sangat penting untuk pertumbuhan. Keenam, individu berkontribusi pada perubahan. Ketujuh, tidak ada pengganti untuk kualitas dan tidak ada ancaman yang lebih besar daripada gagal bersaing dalam hal biaya di seluruh dunia. Kekuatan teknologi. Teknologi memungkinkan auditor untuk menganalisis 100% populasi data, bukan hanya sampel. Tools seperti komputer asisten audit, teknik MES, dan data analitik dapat mengidentifikasi anomali, pola tidak biasa, dan potensi fraud yang mungkin terlewatkan dalam audit manual. Teknologi memungkinkan audit jarak jauh melalui secure connection, screen sharing, dan digital document review, terutama penting selama pandemi dan untuk efisiensi biaya. Alat dan teknik peramalan. Peramalan atau forecasting adalah prediksi terdidik tentang kejadian dan kebiasaan di masa depan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Peramalan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, perubahan budaya, kondisi ekonomi, dan peristiwa yang tak terduga. Karena masa depan tidak pasti, setiap orang secara implisit membuat perkiraan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, individu dan organisasi harus menggunakan informasi yang ada secara efektif agar dapat membuat ramalan yang akurat dan terinformasi, sehingga dapat menghadapi masa depan dengan kesiapan dan yang lebih baik, bukan hanya mengandalkan asumsi tanpa dasar. Sumber informasi eksternal. Organisasi dapat memperoleh informasi strategis dari berbagai sumber eksternal, baik yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan. Untuk contoh sumber informasi yang diterbitkan, pertama ada jurnal, kedua laporan, ketiga dokumentasi pemerintah, keempat surat kabar, yang kelima manual. Untuk contoh sumber informasi yang tidak diterbitkan, yang pertama ada survei pelanggan, kedua penelitian pasar, ketiga pidato di pertemuan, keempat wawancara, dan yang kelima percakapan dengan pemangku kepentingan. Jadi teman-teman, dari kesimpulan materi yang kami buat, yaitu audit eksternal penting untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan luar, termasuk faktor politik, pemerintahan, dan hukum yang sangat mempengaruhi strategis perusahaan. Kebijakan proteksionis dan investasi pemerintah selama resesi dapat menciptakan ketidakpastian perdagangan dan mempengaruhi bisnis. Perusahaan harus terus memantau perubahan eksternal agar dapat merumuskan strategi yang efektif dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Sekian hasil materi yang kami presentasikan. Semoga dapat bermanfaat. Kami mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam kalimat ataupun kata.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.